Hai dan welcome to Autonet Max, kembali dengan Audi, dan kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang bisa dibilang revolusioner waktu pertama kali di launching di 2008. Jadi tahun 2008 itu sebuah pabrikan mobil memutuskan untuk mengeluarkan sebuah sport activity coupe atau SUV yang bergaya coupe premium pertama kali di dunia. Kodenya waktu itu adalah E71. Nah, sekarang mobil itu sudah memasuki generasi ketiganya. Jadi ada E71, ada F16, dan yang terbarunya adalah G06. Dari kode-kodenya kalian udah tahu lah mobil itu apa. Nah, jadi kita akan bahas driving impression dan beberapa detail dari BMW X6 2020. Check it out! Sekarang kita bahas sedikit banget soal desainnya, soalnya Hillsat udah pernah bahas keseluruhan desain-desain sama detail-detailnya di video ini. Nah, si BMW X6-nya atau si X6 terbaru ini juga sekarang sudah mengadopsi desain-desain BMW yang terbaru. Yang paling kelihatan signifikan adalah grillnya tambah gede. Dan sekarang kan tren K-pop ya. K-pop kan biasanya kan muka glowing ya, artis-artis K-pop mukanya glowing. Grillnya juga glowing ini, karena dia ada lampunya di sebelah sininya. Nanti kita kasih lihat deh glowingnya kayak gimana. Tapi overall ini tetap sebuah stylingnya BMW. Lampu juga sudah laser light, garis-garisnya juga kekernya keker BMW. Dan gue mau nyorot satu hal lagi untuk si X6 ini. Sekarang dia jauh lebih panjang, jauh lebih lebar, dan jauh lebih rendah atau agak lebih ceper. Jadi secara keseluruhan proporsi desainnya tuh terlihat lebih bisa diterima lah oleh lebih banyak kalangan dibandingin versi sebelumnya, Gen 1 atau Gen 2 yang kelihatannya kayak bebek banget gitu loh. Ini jauh kelihatan lebih acceptable, biarpun masih tetap memancing kontroversi atau either you love it or hate it. Di bagian samping kalau kalian notice, ini mobil tuh sebenarnya panjang banget ya. Jadi secara keseluruhan panjangnya itu hampir 5 meter, 4,9 something lah. Dan seperti yang tadi gue bilang di bagian depannya, garis pinggulnya ini sekarang nggak se-ekstrim versi sebelum-sebelumnya. Kalau versi sebelumnya dia agak naik, jadi belakangnya tuh kelihatan kayak bebek banget gitu loh, kayak ngumpul banget. Ini kelihatan lebih rata, dan ini turunnya nggak se-ekstrim dua versi sebelumnya. Jadi ya lagi-lagi desainnya jadi lebih enak dilihat dan lebih matching secara keseluruhan. Nah, tambahan sedikit lagi, karena di mobil sebenarnya gede, mereka tambahin beberapa aksen, jadi kayak semacam kayak arven aksen gitu di bagian depan dan di bagian, supaya ada gurotan-gurotannya udah nggak terlalu gede aja sih desainnya sih. Di bagian belakangnya juga dia kelihatan apa ya, memantik kontroversi lah ibaratnya lah. Jadi kalau kalian lihat, benar-benar lihat dari bagian belakangnya, dia tuh terlihat seperti sebuah coupe yang tinggi, yang dikasih suspensi gede tinggi gitu loh, nggak kelihatan kayak SUV banget. Tapi ya kembali lagi, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena dia sudah mengadopsi garis desainnya atau beberapa elemen-elemen dari seri 8 yang merupakan coupe-nya BMW. Tapi balik lagi ya, ini kontroversial banget karena orang antara suka atau enggak ngelihat bagian belakangnya. Kalau gue sih sebenarnya untuk versi ini masih termasuk suka. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Dia udah contactless. Cukup sorongin kaki, dia bisa kebuka otomatis. Nah, ini mobil basicnya adalah X5. Jadi dia memakai sasis yang sama dengan X5, tapi dia memang nggak setinggi X5. Di sini dimana ruang bagasinya pasti kalah dibanding X5. Jadi jangan ngomongin practicality. Headroomnya juga nanti kita akan lihat waktu di dalam. Tapi yang pasti bagasinya sih sebenarnya lumayan, cukup lumayan besar, dan dia punya kayak karet-karet di sini nih. Ini buat nahan barang. Dia akan otomatis naik biar barang tuh nggak gampang kegeser kalau kalian taruh pembebanan di situ. Sekarang kita lihat mesinnya dulu aja deh. Yuk. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal mesinnya. Jadi mesinnya pakai mesin 6 silinder, 3000 cc, 340 HP, dan 450 Nm torsinya. Disandingkan dengan gearbox 8 percepatan Steptronic, dan dia sudah twin power turbo. Dan versi yang kita coba ini adalah X6 40i yang sudah X-Drive atau all-wheel drive. Kalau kalian butuh power lebih, ada juga M50i yang powernya 500 HP lebih. Itu sih ngeri ya. Kita coba aja langsung dalam yuk, sama habis itu driving ya.
Oke, sekarang kita ada di interior si X6 terbaru ini. Jadi kesan pertama yang kita lihat adalah ini interior percis banget sama si X5. Jadi memang beberapa detail-detail dan layoutingnya itu mirip banget dengan X5. Dan gue masih sukanya BMW ini, dia tuh masih ngasih apa ya, tombol physical untuk pengaturan AC atau audio. Jadi kalian tuh nggak sepenuhnya bergantung di touchscreen yang kadang-kadang tuh susah. Kalau kalian mau lihat tuh harus ngalihin perhatian dulu gitu loh dari jalan, distraction lah istilahnya. Kalau di sini kan kayak bisa diapalin. Dan kalian juga di mobil ini juga masih bisa dapetin si live cockpitnya. Jadi dia 12,3 inci layar display instrumen cluster. Itu kalian bisa menampilkan beberapa informasi dalam sini, cuman sayangnya nggak se-customizable merek Jerman tetangganya yang benar-benar bisa layout itu bisa diatur banget lah. Tapi cukup lah ya ibaratnya ya. Dan kalau kita pindah ke bagian sini, itu pengaturan sistemnya juga sudah cukup lengkap. Kalian bisa mengatur drive mode-nya di sebelah sini, engine start stop-nya sebelah sini, dan karena mobil ini sudah air suspension, kalian juga bisa mengatur ketinggian mobil di sebelah sini. Mungkin Hillsat udah bahas ya. Oke, kira-kira itu aja sih. Kita langsung coba drivingnya seperti apa sih? Enaknya atau nggak enaknya si X6 ini. Yuk! Oke, sekarang kita lagi nyoba nyetir nih si X6 2020 G06 ini nih, gimana sih rasanya gitu ya. Pertama kali yang kita bahas posisi duduk dulu ya, ergonominya seperti apa. Kalau dengan postur gua 174, ergonominya tetap kerasa sebuah BMW. Jadi dia tuh punya kursi dengan pengaturan yang cukup lengkap, naik turun segala macamnya, dan sudah memori juga. Untuk cari posisi duduk yang pas itu sama sekali nggak sulit. Gue badan agak panjang jujur aja, gue tingginya tuh karena badan gue agak panjang, jadi gue duduk pasti selalu di paling rendah, dan ini visibilitas masih cukup enak. Oke lah, memang pilar A menurut gue sih ya agak terlalu obstruktif, agak terlalu menghalangi, terutama yang sebelah kiri juga, jadi kadang-kadang suka agak menghalangi dikit. Cuman untungnya karena dia basicnya juga adalah tetap sebuah SUV, duduk cenderung agak tinggi, cenderung agak commanding, dan hidung tuh bisa kelihatan. Jadi ini mobil tuh masih bisa kalian takar. Biarpun memang kesan pertama kalian duduk di mobil ini dan megang setir dan ngelihat itu, ini mobil memang kerasa besar. Kita ngomongin sekarang suspensinya. Jadi si X6 2020 ini sudah dilengkapi dengan air suspension atau suspensi udara. Kalian bisa ngatur ketinggiannya, kalian bisa setting kelembutannya. Ini kebetulan gue pakai di setting comfort ya. Ya, ini comfort ini. Comfort ini dia suspensinya meredam jalanan dengan sangat-sangat baik. Bisa dibilang salah satu yang gue nggak nyangka senyaman ini gitu untuk sebuah BMW. Cuman, ada cumannya. Nyamannya ini ada kompensasi sedikit. Kalau kalian pasang comfort dan kalian push mobil ini benar drive hard gitu loh ibaratnya, itu kerasa dia agak kayak apa ya, kayak limbung dikit gitu loh. Kayak mantul-mantul gitu loh. Apalagi kalau kalian belok terus jalanannya kayak model-model beton kayak gini tuh kerasa banget. Kompensasinya gampang. Kalian rubah jadi sport. Nah, di sport ini dia otomatis respon gas berubah, setir juga berubah, suara aja kedengeran lebih gahar. Ini untuk nyalip, dan suspensi jadi lebih kaku. Jadi kalau kalian masuk tikungan dengan cepat terus kalian push, mobilnya kerasa lebih napak, lebih nempel, dan wow, ini jujur aja ya, untuk sebuah mobil yang panjangnya 5 meter, beratnya 2 ton lebih gitu loh. Ini kemampuan nikungnya dia sih, wah bener-bener. Nih, gue coba agak push hard gitu ya. Wah, dapat banget itu, bener-bener dapat banget. Dan itu trait yang apa ya, yang cuman mobil-mobil Eropa atau BMW yang punya apa yang namanya, karakteristik seperti ini gitu loh. Jadi dia bisa bikin sasis yang kaku, dia bikin suspensi yang responsif, dan kontrol yang sangat-sangat baik. Nah, untuk handlingnya sendiri, seperti tadi gue bilang, dia termasuk sangat baik untuk sebuah SUV, apalagi SUV tinggi ya. Tapi memang menurut gue nih ya pribadi ya, dia refine, cuman setirnya ini masih kerasa kayak kurang feel-nya gitu loh, kayak kurang feedback-nya gitu loh. Akurasinya sih bagus, ini linearitasnya nih bagus tuh, linearitas dan responnya sih bagus. Tapi entah kenapa
feel jalan tuh sama sekali nggak terkomunikasikan dengan baik. Jadi kayak agak hambar sedikit gitu loh setirnya tuh. Sayang sih dari sebuah BMW, tapi bisa gue maklumin juga karena kembali lagi ini sebuah SUV. Kalau kalian tahu berapa tradisional atau mobil-mobil tradisional BMW seperti seri 3, M3, M5 dan kawan-kawan, itu memang jauh terasa lebih direct ya. Nah, si ini mungkin kompensasi karena SUV kan banyak orang yang memang nggak ngejar driving dynamic ya, lebih ngejar comfort kadang-kadang atau lebih ngejar fungsionalitas, practicability-nya segala macam. Jadi memang mungkin BMW memberikan kompensasi nggak terlalu tajam untuk si X6 ini. Nah, kalau kita ngomongin kekedapan ya, memang mobil-mobil premium seperti ini sih memang punya level tersendiri untuk masalah kekedapan. Tidak terkecuali si BMW X6 ini karena kekedapannya memang sangat-sangat baik. Jadi kalau kalian di dalam mobil ini kalian tutup aja, cekrek itu suara luar langsung terisolasi dengan baik. Jadi saya hanya sayup-sayup aja kedengaran suara dari luar. Suara mesin kalian agak denger gitu samar-samar, tapi mungkin kalau kenceng dia mungkin ada enhancement sedikit speaker, jadi suara mesinnya terasa lebih loud di dalam sini. Cuman ada satu kekurangan yang gue rasain waktu tadi bawa di tol. Suara dari bannya itu lumayan kerasa, lumayan kedengeran. Harusnya bisa diimprove lagi sih suara dari bannya. Entah tipe bannya, entah peredaman dari situ, tapi lumayan kerasa. Tapi ya balik lagi, overall sih kekedapannya sudah sangat baik. Sudah up to standard sebuah mobil premium. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal performa ya. Jadi mobil ini konon katanya bisa 5,1 detikan akselerasi 0 sampai 100 ya. Kita sih nggak nyampe nyari 0 sampai 100-nya banget lah karena itu bahaya. Cuman ini Sport Plus ya. Kita coba tarik ya. Effortless loh ini mobil. Oh, 113 tadi udah nyampe. Jadi ada uniknya mengenai si X6 ini ya. Biasanya mobil-mobil BMW tuh cenderung ngejambaknya tuh kencang banget gitu, kayak wujudak gitu. Ini tuh halus banget, gentleman's car banget. Mengingatkan gue sama beberapa merek ultra luxury dari Inggris malah akselerasinya. Jadi kayak nariknya tuh kayak kenceng aja tahu-tahu. Nggak lambat, kenceng. Tapi nggak nyiksa gitu loh, nggak bikin rusak itu wah kemana-mana kayak mobil alay gitu. Enggak, ini gentleman banget, punya karakter banget ibaratnya tuh. Dan ini sebenarnya lumayan unik untuk sebuah BMW. Nah, air suspension tuh biasanya kan terkenal dengan dinamisnya, jadi dia bisa empuk banget, dia bisa juga dinamis juga. Gimana sih rasanya si X6 ini kalau kita pakai mode comfort atau kenyamanan seperti apa sih? Nah, kebetulan ini gue udah setting comfort. Di depannya ada jalanan jelek ya, kita coba ya, itu ada polisi tidur juga, dia ngeredam dengan baik. Nah ini jalanan jelek nih, kayak lubang-lubang gitu loh, tuh. Wah enak loh ini loh, dia bodi masih kerasa kaku, suspensi main, tapi nggak sampai bikin yang mental-mental sampai gimana banget, pas banget, dan peredamannya juga masih nyaman gitu loh. Nih ada lagi jalan jelek nih, tuh. Ini masih oke banget, jadi apa ya? Mungkin ada beberapa orang yang nggak suka sama Airsus karena mungkin kerasa lebih ngambang ya, floating gitu. Tapi untuk si X6 ini dia masih kerasa planted, masih kerasa napak banget. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan si BMW X6 2020 ini. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah mobil ini punya karakter styling dan driving yang unik ya, yang berbeda dari BMW kebanyakan. Jadi kalau stylingnya ngomongnya, mobil ini tuh antara lu suka banget atau lu benci banget sama desain mobil ini. Tapi kalau dari segi driving, gue meng-highlight satu hal yang lumayan unik dari si mobil ini, yaitu kenyamanan. Karena dia dari segi akselerasi, dari segi suspensi, jujur dari segi kenyamanan, si BMW X6 ini punya kenyamanan yang gue nggak yakin bakal gue temuin di BMW gitu, di sebuah BMW. Mobil ini juga tetap punya karakter sebuah BMW. Dia dinamis dan dia cepat. Tapi dia juga punya faktor kenyamanan yang menonjol dari sebuah atau bukan sebuah BMW. Mobil ini punya akselerasi yang gentleman banget gitu loh. Nariknya tuh nggak bikin lo ngejedak-jedak, nggak sampai gimana banget. Air suspensionnya juga bisa mengatasi kondisi jalan dalam kondisi apapun. Which is itu biasanya jadi sebuah preferensi untuk orang memilih mobil di Indonesia. Tapi ya kembali lagi ya, ini tetap sebuah BMW. Jadi
Antara styling kalian suka apa kagak, antara driving kalian suka apa kagak, kalian harus test drive dulu untuk tahu apakah cocok nggak nih sama kalian. Oke, thank you udah nonton review ini. Balik lagi, kalau kalian like video ini, klik like, subscribe kalau kalian belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video selanjutnya dari Autonaut Max. Audi sign off, thank you udah nonton, bye!